Haleluya, haleluya, shalom. Saudaraku, senang bertemu dengan semua kita pada pagi hari ini. Pada hari ini saya berdoa dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kita tetap ada dalam berkat, tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan untuk kita mengawali hari ini, atau untuk kebenaran menjadi pegangan kita sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami kuat, kami sehat, kami diberi nafas hidup sampai hari ini. Kami percaya ini berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sekarang kamu dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dengan leluasa. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita belajar di bawah satu judul, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, saudaraku, kita sudah sangat sering mendengar tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Nah, saudaraku, ada hal menarik. Saudaraku, mari kita perhatikan, buka kita kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat keempat saja. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Kalau Tuhan gembala kita, artinya kita adalah domba-dombanya. Amin. Ada satu fakta menarik tentang domba. Domba adalah binatang yang sangat lemah, yang tidak punya pertahanan diri yang kuat. Jadi pasrah. Binatang domba cenderung pasrah. Bahkan binatang domba juga bisa disebut sebagai binatang yang sangat lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa jauh melihat ke depan. Makanya domba kemana dituntun, nah situlah dia. Jadi kita ini adalah domba. Kita ini tidak pernah bisa melihat jauh ke depan. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan menimpa kita, kita nggak tahu. Oleh sebab itu, sekarang sadar bahwa kita ini adalah domba dan kita butuh gembala. Amin. Dan tahukah engkau kabar baiknya bagi setiap kita? Tuhanlah gembala kita yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan aku. Saudaraku, sebagai gembala kita, apa yang Tuhan lakukan? Sebagai gembala kita, apa yang Ia kerjakan? Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Nah, ada 3 hal yang saya akan bagikan buat kita. Yang pertama, sebagai gembala kita, apa yang Ia lakukan? Yang pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini poin saya yang pertama, saudaraku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Ia tahu di mana kita seharusnya berada. Bahkan firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bicara tentang tempat yang seharusnya kita ada. Tempat yang seharusnya di mana kita menjadi tempat kita, di mana kita bisa berlindung, kita bisa merasa aman, nyaman di sana. Nah, Tuhan tahu, Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Saya mau bilang bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Kalau Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita, lantas mengapa kita berharap kepada yang lain? Amin. Sekarang hari ini saya mengajak semua kita, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Hari esok Ia yang pegang. Hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya, Dialah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia yang tetap tahu, Dia yang tetap sediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Itu yang pertama. Apa yang Allah lakukan? Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia tahu yang terbaik. Ia tahu kapan waktunya berkat akan menjadi bagian hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai gembala kita, apa yang Ia lakukan? Yang kedua adalah firman Tuhan berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia bimbing kita ke air yang tenang. Domba butuh bimbingan. Ia membimbing kita kemana? Ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Tuhan menjadi sumber dalam hidup ini. Amin. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa jauh yang namanya dari sumber. Kita butuh sumber dalam hidup ini. Sumber apa? Sumber kebutuhan kita, keperluan kita. Dan engkau tahu, ketika Tuhan tahu yang terbaik, Dialah yang akan memenuhi semuanya. Makanya hari ini dekat sama sumbernya. Jangan kejar berkat, tapi cari yang kasih berkat. Amin. Saudaraku, bahwa Allah lah sumber dalam hidup kita. Ketika Ia sudah tahu yang terbaik bagi setiap kita, Ialah tempat di mana kita seharusnya datang, di mana seharusnya kita mengadu. Firman-Nya berkata, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah. Amin. Saudaraku, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, poin saya hari ini adalah Ia, dikatakan firman Tuhan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang pertama tadi, Ia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang kedua, poin saya adalah Ia menjadi sumber dalam hidup. Lalu yang ketiga, Ialah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Agama banyak, rasul banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Akulah jalan, kata firman Tuhan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain daripada melalui aku. Bahkan firman Tuhan juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak nama yang diberikan kepadanya, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Ia menyelamatkan setiap kita. Dialah gembala kita, takkan kekurangan aku. Sehingga di ayat yang keempat, kesimpulan saya, sekalipun aku berjalan, kata firman Tuhan, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Ia serta dengan setiap kita. Bahkan apa dikatakan di sana, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya berdoa hari ini bagi semua teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, semua dimanapun berada, biarlah Tuhan menjadi gembala kita. Dan ketika Ia jadi gembala kita, kita tahu Ia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa Ialah sumber kita yang harus kita cari. Cari Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Lalu yang ketiga, Ialah juru selamat kita, pengharapan sempurna kita. Lalu keempat, yang terakhir, saudaraku, bagian terakhir, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang serta dengan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri, Allah yang selalu serta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Hamba berdoa sebentar hari ini kami akan memulai semua kegiatan, aktivitas kami, bahkan semua yang akan kami lakukan hari ini. Kami memohon pimpinan Engkau ya Tuhan. Ketika kami jauh dari Tuhan, bawa kami kembali kepadamu. Ketika kami mulai lupa dengan Tuhan, buat kami ya Tuhan mendekat lagi kepadamu. Engkaulah Allah sumber dalam hidup kami. Engkaulah Allah sumber pengharapan bagi setiap kami. Jalan keselamatan bagi setiap kami. Kami bangga punya Engkau. Engkaulah gembala kami yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, berkati semua kami yang ada hari ini. Dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang siap tolong, yang siap memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Jesus bless you.